muliakan. Dan yang kedua, atau maksudnya di tempat lain adalah ketika Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, bagaimana suara dari langit terdengar? Inilah anak yang kupilih. Salah. Pada waktu Yesus dibaptis dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Berbeda kan? Tadi dipilih, sekarang dikasihi. Apa dia bilang selanjutnya? Kepadanya aku berkenan. Ibu, mau jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan? Mau berkenan kepada Tuhan? Mau. Apa syaratnya? Suara Bapa ini kepada jiwa-jiwa yang hidup terjadi pada waktu Yesus Kristus dibaptiskan. Bersedia kalian untuk mengikuti baptisan seperti yang Yesus ajarkan, keluar dari air kemudian mendengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Pengalaman itu hanya dirasakan dan dinikmati oleh mereka yang telah mengikuti baptisan Alkitab, diselamatkan menurut cara Yesus Kristus dan keluar. Nanti ibu belajar lebih banyak lagi. Kalau ibu enggan masuk gereja atau bergabung bersama-sama dalam ibadah di Buon, datang ke Luwu hanya sedekat saja. Pasti Tuhan akan membantu. Kalau hanya uang dari sini gampang, yang penting ibu datang. Oke, kita buka jalan dan biar bikin itu orang datang kepada kebenaran, jalan yang mudah, jangan bikin susah. Bantu orang untuk datang kepada kebenaran. Walaupun kami cuma bercanda sama-sama dengan, saya sudah lupa, tapi kami mampir ke tempat saudara kami, kemudian kita bilang, bukan ini kita punya anak saudara. Kita bilang, mari datang. Setidaknya satu kuartal satu kali ada hari kamu, pasti jemaat senang untuk undang. Tapi kita buka jalan, kalau saudara-saudara tidak undang. Masuk ke cuma 3 bulan 1 kali. Masuk ke cuma 6 bulan 1 kali. Jangan masuk dari jam 9 kalau perlu. Nanti justru menjelang makan siang. Nah begitu. Bikin mudah itu jalan untuk gereja. Jangan bikin susah. Ibu yang dibuang masuk ke ibu biar semua menjelang. Jangan bikin susah. Kalau ibadah dari jam 8 atau susah sekali itu saudara. Jangan bikin susah. Bikin dari gampang-gampang. Kemudian semua menjadi gampang. Setelah senang sudah terkoneksi. Dan inilah maksud daripada pelajaran ini. Saya sudah ambil bagian pada hari sepanjang mengenai apa maksud menuruti hukum Allah, karena ternyata ketika firman Tuhan mengatakan menurut hukum Allah ada counterpart, ada counter, ada perkabaran tandingan untuk hukum Allah tandingan. Ketika hukum Allah di dalam Alkitab diyakini adalah hukum biru, ditandai orang-orang mengikuti hukum Allah itu dengan jubah-jubah berwarna biru. Tanda-tanda seperti itu adalah tanda-tanda Alkitab untuk menunjukkan orang-orang yang mengikuti kebenaran. Ternyata sampai zaman sekarang ini ada juga hukum biru, tetapi itu bukan menyangkut dari Sabat, tetapi blue laws adalah hukum yang ada di Amerika Serikat, sebagian di Kanada dan sebagian di Eropa. Itu menyangkut dengan tata cara atau aturan-aturan bagaimana beribadah dan bagaimana tidak boleh dibuat pada hari Minggu. Itulah blue laws sekarang ini. Jadi blue laws yang ada di dunia ini yang sekarang ini sama dengan, atau istilahnya juga disebut dengan Sunday laws. Itu bukan sesuatu yang baru, tetapi itu sudah suatu frase atau suatu term yang dikenal oleh masyarakat orang Amerika. Ada yang namanya Sunday laws. Jadi kalau saya tunggu-tunggu kapan Sunday laws bukan hal baru, itu sudah berlaku, sudah eksis, sudah ada. Tinggal menunggu bagaimana suatu saat Sunday laws itu hukum hari Minggu, blue laws itu berlaku secara nasional di Amerika dan secara universal di seluruh dunia. Itulah kekuatan-kekuatan mengenai Alkitab. Dan pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembicaraan itu. Poin 12, jadi saya akan skip cukup banyak slide. Kita pergi kepada karakteristik daripada umat yang sisa. Karakteristik daripada umat yang sisa, perempuan atau keturunan dari perempuan yang lain itu yang kita sebut sebagai umat yang sisa, karena kata Alkitab loipoi atau loipos yang diterjemahkan sebagai yang sisa, dan di Alkitab lain diterjemahkan sebagai yang lain. Jadi diterjemahkan lain atau sisa itu sama, walaupun itu berbeda. Karena kalau kita kombinasikan bersama-sama, kata ini digunakan bersama-sama,
maka apa yang disebut umat yang sisa adalah umat yang lain. Lain dia, apa lainnya? Karena lainnya keturunan perempuan ini dia menurut hukum Allah dan dikatakan Yesus. Kita belajar dalam ayat pasal 12 bahwa keturunan ini mengalami suatu penderitaan dan masa berada di padang gurun itu, yang menderita di padang gurun itu masanya adalah 1260 tahun. 1260 tahun. Dan setelah lewat masa itu, kemudian Wahyu 12 dan 14 berbicara mengenai diberikan sayap dari burung nasar yang besar supaya dia terbang ke tempat yang di padang gurun. Dia dipelihara di tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3 setengah masa. Lalu ular menyemburkan dari mulutnya air selesai sungai karena perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong. Dan di dalam Alkitab, binatang keluar dari dalam bumi, binatang keluar. Binatang yang keluar dari dalam bumi itu artinya apa? Ada yang sudah mengerti di Wanda kalau pasal 13, binatang keluar dalam bumi. Aplikasi dari binatang keluar itu apa? Apa arti binatang keluar itu? Kepada siapa kekuatan binatang keluar itu kita aplikasikan? Ayo, masterkan. Masterkan. Besok ada acara besar. Masterkan. Amerika Serikat. Bumi melambangkan atau lambang berwarna untuk Amerika Serikat. Bumi datang menolong. Kalau begitu pertolongan datang dari mana? Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah menjadi pertolongan besar bagi kemajuan kekristenan. Dan Amerika Serikat juga gereja masih ada dari itu muncul. Kenapa? Bumi datang menolong. Anak-anak saya di kelas, apakah ada nubuatan bahwa gereja yang keluar dari Amerika? Betul, itu nubuatan. Bumi datang menolong. Itu adalah Amerika Serikat. Begitu. Jadi kapan kita muncul dari Amerika Serikat itu adalah garis nubuatan. Dan gereja yang benar, salah satu karakteristiknya keturunan yang lain itu yang melewati suatu masa di padang gurun 1260 tahun, satu masa, 2 masa, dan setengah masa, dan kemudian muncul bumi datang menolong, muncul di Amerika Serikat setelah lewat 1260 tahun. Singkat saja bahwa masa 1260 tahun itu berakhir pada tahun 1798. Kalau ada gereja yang benar, maka itu bukan gereja yang muncul di 1500, 1400, Calvinisme dan segala macam reformator bukan gereja, bukan. Karena dia muncul jauh sekali itu. Karena dia muncul nanti bumi datang menolong perempuan itu muncul di tahun setelah 1798. Oke, itu kira-kira karakteristik pertama daripada gereja yang benar. Dan kemudian ini kita sudah bahas hari Rabu malam mengenai hukum Allah. Sekarang kita akan berpindah dan fokus kepada memiliki kesaksian Yesus. Memiliki kesaksian Yesus. Marah itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain. Itu kita sebut yang lain ini, bahasa lain adalah yang sisa. Kita bahasa Inggris bilang remnant, yang sisa. Mereka yang sisa itu menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus itu? Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa roh nubuat itu? Apa roh nubuat itu? Apa roh nubuat itu? Firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu? Hakikat kejadian terbaik. Jadi bisa terlibat dari mana? Mesti tahu menjelaskan dirinya. Selalu dalam pendekatan kita mengatakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Kita harus bicara bahwa roh nubuat artinya karunia yang turun kepada hamba-hamba Tuhan, mendapatkan karunia, mendapatkan pemberian khusus, karunia itu karisma. Bahasa Greek artinya itu karisma itu apa kata teman yang sudah balik? Coba kita berdiri memperkenalkan diri. Perkenalkan diri singkat. Yang panjang.
yang mau mewakili Allah, melanjutkan perkabaran kepada semua orang, digerakkan oleh Roh Kudus, menyampaikan firman Tuhan. Itu namanya karunia bernubuat. Saudara-saudara juga bisa bernubuat berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Kita memiliki karunia bernubuat. Secara spesial ada oknum-oknum khusus yang bernubuat, dan ketika mereka bernubuat, tulisan-tulisan nubuatan mereka sebagai firman Tuhan dicatat atau dikanonisasi, dibukukan dalam firman Tuhan. Itulah penulis-penulis Alkitab. Mereka melakukan itu baik berita yang terinspirasi kepada mereka atau yang mereka tulis menjadi firman Tuhan, itu karena cara kerja roh nubuat. Jadi yang pertama kalau orang menjelaskan mengenai roh nubuat, itu adalah nabi-nabi yang bekerja secara ajaib karena karunia Tuhan, dan mereka menuliskan firman Tuhan. Itu karunia roh nubuat. Sehingga kalau kita bilang kesaksian Yesus adalah roh nubuat, kita sedang memberitakan firman Tuhan yang adalah kesaksian Yesus. Mana yang adalah Injil dalam Alkitab? Buku Kejadian atau buku Matius? Mana yang adalah kitab Injil? Matius. Bagaimana yang kita Kejadian? Kali Yesus bilang, kamu menyelidiki Alkitab kepada sang kampung kamu dapat selamat. Firman Tuhan itu memberi kesaksian tentang asli. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah firman Tuhan itu memberi kesaksian tentang dirinya Yesus. Kejadian 3:15 adalah satu bukti bahwa Injil pertama kali diperkenalkan di dalam kitab Kejadian, sehingga kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah Injil mengenai Yesus. Itu adalah gospel, itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Semua orang Kristen, semua yang belajar teologi mengerti bahwa Injil pertama di dalam Alkitab ditulis di mana? Di kitab Kejadian. Di ayat mana? Kejadian 3 ayat 15. Dikenal dengan istilah proto-evangelium. Itu adalah Injil pertama di dalam Alkitab. Apa Injil pertama di dalam Alkitab? Bagaimana dia bilang? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, Hawa, dan perempuan Israel. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan. Gimana permusuhannya? Dia bilang, dilanjutkan antara keturunanmu, ular, dan keturunan perempuan. Permusuhan tidak baik bersama-sama antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan setan dan keturunan yang baik. Keturunan perempuan, keturunanmu akan meremukkan kepala. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, dan ular tidak mau cerita. Ular tidak mau kalau ada keturunan orang baik dan keturunan perempuan menghancurkan kepalanya. Ingat itu. Karena inilah dasar kenapa ada pergerakan di dalam, ada great kontroversi di dalam setiap kitab. Karena ular tidak mau kepalanya dihancurkan oleh keturunan perempuan. Ular tidak mau. Pas ada keturunan yang baik datang dari Adam dan Hawa, lalu ada Kain dan Habel, satu dia bilang ini kita mau. Yang satu itu juga baik. Ada cara yang menghasut saudara untuk membunuh keturunan yang baik. Habis keturunan yang baik. Tetapi ada keturunan baru lagi. Ada anak Adam dan Hawa lagi yang lain. Ketika anak itu menjadi baik, dia bilang ternyata cara mati bukan penyelesaian. Bukan penyelesaian. Karena cara mati lahir lagi yang lain. Maka cara yang lebih baik adalah campur adukan kebenaran dengan kepalsuan. Campur adukan kebenaran dengan, kalau zaman sekarang kami bilang dengan apa istilahnya duniawi, campur adukan dengan apa istilah lain. Kalau itu duniawi yang terpaksakan, kalau bilang sekarang itu dia kekafiran, dan sekarang terbilang apa? Sekularisme. Ya, campurkan itu kebenaran dengan sekularisme. Orang menjadi sekuler, menjadi duniawi. Sekuler artinya duniawi, cara-cara dunia, cara-cara setan sebenarnya, cuma lebih halus. Sekuler, dan sekuler ini meninggal. Sekuler ini punya banyak sekali evangelis.
sekularisme itu gratis. Dan kita mendengar perkabaran yang gratis, menyenangkan sekali. Di mana dia punya agen-agen sekularisme? Oh, tidak perlu masuk gereja ke sekularisme. Di rumah saja ada agen-agen so ada. Ya, semua orang so punya cara untuk belajar sekularisme. Karena dia agen-agen pusat-pusat sebaya. Tentu sebaya. Itu adalah TV. Nah, melalui layar TV, orang belajar banyak keduniawian dan sekularisme. Melalui alat-alat gadget seperti begini, banyak sekali unsur keduniawian, unsur sekularisme muncul. Ya, selfie itu sekularisme. Karena sekularisme diantaranya adalah gejalanya adalah mencintai diri sendiri, mencintai kesenangan. Hedonisme itu bagian dari sekularisme. Itu cara-cara setan. Oke, sudah di mana pelajaran itu? Nah, itu zaman sekarang punya kemudian. Sekarang campur adukan kebenaran dan kepalsuan berhasil. Cara setan mencampur adukan antara anak Tuhan dengan anak duniawi adalah dengan cara mengawinkan ini. Alkitab mengatakan bahwa kami mengawin antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Mereka bergabung tersebut. Ketika mereka kawin apa yang terjadi? Lalu dia kenal, dia bilang Tuhan hanya sama. Sedih hati Tuhan, pilu hati. Berarti ketika Tuhan bilang ada satu anak yang lahir secara ajaib, diberi nama penghiburan. Siapa namanya? Nuh. Nuh akhirnya penghiburan. Nuh akhirnya penghiburan. Di zaman Tuhan Yesus ada satu tempat yang sangat menghibur dan menyenangkan buat Yesus. Tempat itu adalah tempat Nuh. Apa kota itu namanya? Kapernaum. Nahum itu karena dasarnya sama dengan Nuh. Nahum adalah kota penghibur. Dan Tuhan Yesus senang di Kapernaum. Itu adalah basis pelayanannya. Di sana dia tinggal lama. Murid-muridnya direkrut dari daerah Galilea dekat Kapernaum. Nuh adalah penghiburan, dan kepada Nuh firman Tuhan datang dan katakan begini, Nuh, aku akan membuat perjanjian kepadamu. Perjanjian pertama dibuat Tuhan dengan Nuh adalah kita sesetia dari manusia. Kita akan binasakan seluruhnya kecuali engkau dan keluarga. Buat apa? Engkau akan selamat. Ada dua kali Tuhan berjanji dengan Nuh. Pertama sebelumnya adalah, kedua sebelumnya. Nuh, aku akan berjanjian dengan engkau. Beberapa kali perjanjian itu. Satu kali saya secara sebelumnya belajar mengenai perjanjian Allah. Dan perjanjian dengan Nuh ini adalah perjanjian ketiga pada waktu memberikan Allah. Pelangi di Alkitab dan belajar dengan beberapa hari yang lalu. Ada pelangi di perintah Allah. Pelangi itu adalah karunia. Apa itu karunia Allah? Kasih karunia Allah. Itu adalah pemberian Yesus Kristus sebagai keselamatan. Jadi pada waktu dia melihat pelangi, itu adalah nubuatan mengenai kelahiran Yesus Kristus dan keselamatan melalui Yesus Kristus melalui pengorbanan di sana. Itulah perjanjian yang dibuat dengan sudah perjanjian ketiga. Karena perjanjian pertama itu adalah perjanjian dengan Adam dan Hawa persetujuan, dan kemudian keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Oke. Perjanjian ini ketiga, masih ada banyak perjanjian yang lain lagi. Perjanjian berikut yang disebutkan atau dijelaskan adalah perjanjian dengan Abraham. Bagaimana perjanjian Tuhan dengan Abraham? Coba ini cuma review saja, karena belum tak terus ini kalau mengerti dasar-dasar. Bagaimana perjanjian Tuhan dengan Abraham? Keturunanmu akan menjadi seperti apa? Keturunanmu akan menjadi banyak seperti bintang di langit, apalagi seperti pasir di laut, yang banyak keturunanmu. Ingat kata kunci, keturunan. Penting sekali keturunan, karena ada janji keturunan itu akan menghancurkan kepala ular. Setiap kali membuat janji Tuhan bilang, aku akan menjaga keturunanmu, aku akan menjaga keluargamu, aku akan menjaga keturunanmu, keturunan menjadi seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Oke. Satu saat keturunan yang harus dijaga. Ketika Yakub sedang lari dari rumahnya, dia kemudian saat tertidur beralaskan batu, memandang ke langit, ada malaikat Tuhan turun dari tangga itu turun
dan naik, kemudian ada satu janji dari Tuhan kepadanya. No, janganlah. Keturunanmu akan menjadi ini janji. Bagaimana dia punya keturunan? Yakub, keturunanmu akan menjadi banyak. Seperti apa? Yakub sekarang ini. Seperti apa dia berjanji? Banyak seperti keturunanmu akan menjadi banyak seperti ini. Kita perhatikan ke tangan. Seperti apa? Seperti debu. Bintang itu Abraham punya, Bapak punya itu. Tetapi Yakub bilang kamu punya keturunan menjadi banyak. Dan kalau ada orang dapat menghitung debu tanah kira-kira sebanyak itu anak keturunan luar biasa. Pada Abraham dalam keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunan itu. Saya mengajar kelas sambil ini, suatu kelas agama yang baru. Semester yang lalu. Kali ada yang kelas itu kehidupan berkeluarga. Di akhir daripada kelas saya dengarkan mengenai betapa penting mempunyai keturunan yang baik. Keturunan yang baik. Kejadian 1 ayat 28 bilang apa? Apa kejadian 1 ayat 28 bilang? Mana tidak ambilkan beli ini? Yes. Kejadian 1 ayat 28 bilang apa? Beranak cuculah. Artinya kalau beranak cucu apa? Mendapat keturunan. Beranak cuculah. Bahasa Inggris ini bukan beranak cucu. Bukan kita bahasa Inggris. Dia bilang be fruitful. Berbuah banyak. Kita bahasa Inggris berbuahlah. Bahasa Indonesia, orang Indonesia bilang beranak cuculah. Apa yang penting pernah mengerti? Berbuahlah. Kenapa berbuah? Kenapa berbuah? Karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 dia bilang keturunanmu. Bahasa Indonesia bilang keturunan, tetapi bahasa Inggris bilang your seed. Bahasa Inggris bilang benihmu. Benihmu. Dia tidak bilang keturunan, bahasa Inggris bilang benihmu. Dari mana itu benih itu? Dari buah. Dari Kejadian 1:28 itu. Penting sekali itu benih, dan benih itu ada di mana? Buah. Kalau orang punya satu buah durian, maka ada bagian yang orang bisa nikmati sedap sekali buah durian. Tetapi jangan makan itu biji durian. Itu bukan makananmu. Simpan itu, tanam itu, karena biji durian itu itu untuk anak-anakmu, untuk masa depan. Ada bagian dapat dinikmati langsung, ada bagian disimpan untuk masa depan. Itu benih itu adalah lambang masa depan. Itu masa depan di dalam Yesus kalau benih di dalam Alkitab. Oke. Ini lebih bagus dari ilustrasi ini begini. Satu buah durian, orang boleh hitung berapa biji durian di dalam. Betul? Kecuali dia kengkes semua, tapi itu cuma pengecualian. Secara umum setiap kali belah durian ada orang makan, ada orang hitung-hitung. 12 gitu. Oke? Dari satu buah durian orang boleh hitung berapa biji durian. Boleh paham ini? Tetapi dari satu biji durian yang sehat, yang baik, yang ditanam satu saat dia dapat menghasilkan tidak terhitung buah durian. Penting sekali memelihara dan menjaga keturunan yang baik, buah-buah yang baik, anak-anak yang berperilaku baik, karena dari anak-anak yang baik akan hadir keturunan masa depan umat. Tidak terhitung banyaknya dari anak-anak yang baik. Orang senang kalau lihat anak-anak Tuhan, anak mahasiswa yang baik-baik semuanya. Ya, keluarga-keluarga di jemaat Lubuk ini mempunyai anak-anak muda yang baik sekali. Besok ada acara pelantikan atau peneduhan atau apa rencana, itu semua akan menandakan bahwa orang perlu gereja anak-anak Tuhan yang baik. Karena itu adalah kelantikan dan kelanjutan daripada jemaat Tuhan. Apakah kita sudah boleh sampai di sini untuk pertama? Boleh. Kita akan sambung lagi cerita. Saya berikan kesempatan kepada
di Pokoknya saya tahu mereka boleh menyanyi satu lagu atau apa yang mereka bisa buat, kami memberikan. Ya maksudnya ya silakan, saya tahu. Sambil bicara saya masih ingat itu yang menurut nak pasal itu waktu kami tiba di Palu ini biasa saya kemarin satu biji durian dia dapat satu buah durian. Aduh sekali cuma satu motor dan dapat makan buah durian yang besar dan dapat kena musik kan dapat satu. Nah ingat penting sekali punya biji durian yang bagus ya. Dan juga ingat ada ketentuan di kelas jemaat juga penting sekali mempunyai biji durian yang bagus. Bukan cuma mereka tidak menyanyi, tetapi mereka dapat membangun rumah tangga yang baik supaya be fruitful, dapat berbuah, dan dari buah ada hasil yang baik. Malah kita bercerita mengenai anak-anak yang baik atau anak-anak tak salah, itu susah. Malah kita bercerita tentang punya anak yang baik yang itu tak salah, tapi saya pikir itu sahabat sendiri baik-baik, itu saya mau ajar ke dia karena barangkali anak-anak yang berbicara di dalam Tuhan. Berbicara bukan segera jual kecap atau bicara kesaksian atau lagi membesarkan anak-anak takut akan Tuhan. Setiap kepada Tuhan dan Tuhan berikan kesaksian bagaimana di dalam kehidupan mereka ada mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Kenapa? Karena setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, anak pendeta seperti saya menyekolahkan anak di Amerika. Oke, anak satu dari sekolah di Korea. Anak satu orang masih pulang, dia dapat beasiswa di Norwegia, dia dapat besok COVID dengan pulang ke Tuhan. Tapi puji Tuhan, dia tidak keringanan, diterima bekerja di Jakarta, tapi dalam waktu tidak terlalu lama, dia bilang boleh itu beberapa sahabat di Jakarta. Sampai beberapa bulan dia dapat kerjaan di rumah, dia bilang kalau dapat pekerjaan mengajar, dia juga dari kami. Kami tahu dari keluarga orang, volunteer di SDA kami dan bagaimana tiba-tiba satu terima di perusahaan kalian cepat-cepat mengajar. Tidak perlu 5 volunteer karena terima gaji itu pekerjaan Tuhan. Dan buat begitu, dan berapa lama dia sudah dapat panggilan dan bekerja di keluarga Tuhan. Itu anak-anak yang baik oleh Allah, orang tua orang bangga bercerita karena punya anak-anak yang dapat dibanggakan. Sudah punya anak satu seperti ke Korea karena dapat beasiswa. Kita sampai di sana sudah cuma pesannya, cari gereja. Setelah tahu apa dia buat di gereja, dia pilih bukan cuma dia. Dia angkat ke teman-teman di mana satu gereja, setiap bersahabat, setiap gesper. Dan syukur-syukur tuh gereja di sana kaya sekali. Setiap kali anak-anak pergi juga tanya-tanya, Afrika bukan Afrika. Orang kasih kamu semua satu pilih itu anak-anak pas sekolah saya berdatang dari kota, kasih buat berkesan sekali. Anak-anak setiap kali pulang bawa oleh-oleh dari gereja. Atau kalau teman-teman ada pergi, orang dolar-dolar, ini ada bawa apa? Bukan cuma dapat bingkisan-bingkisan setiap kali pergi di anak-anak. Setiap kali ke gereja, itu tuan-tuan makan, soalnya kalau makan, mungkin semua satu makanan yang mau cari makanan lain. Luar biasa. Dan saya yakin spirit atau semangat itu ada di jemaat ini. Ya, semangat banyak orang ini tidak gampang, 50 orang bersemangat. Tapi puji Tuhan, semangat fellowship dan hospitality itu ada di tempat dulu dan kami senang menghasilkan. Coba kalau saudara tidak baik, tapi saudara-saudara dari buka gereja ini 4 nama saudara di luar sini. Kalau orang belum jemaat ini tidak baik, pendidikan kabar. Bukan cuma 4 itu anak saudara, satu lagi anak angkat di luar ini. Jadi ada seorang angkat di luar ini. Ada apa namanya? Sampai sesuatu besar dan sekarang sudah di Lubuk, di Papua di Madura. Saudara-saudara, kami senang mendengar kabar bahwa Lubuk ini tetap menjadi wisata. Mendengar kabar tapi di Jemaat dari Jakarta datang lagi di Lubuk. Barangkali itu semua karena hospitality dari jemaat mau tambah dengan orang-orang yang datang ke tempat ini. Dan hospitality bagus, fellowship bagus, tapi harus dilengkapi dengan apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang lain bukan hanya di gereja, saudara. Yuk, itu sebelah sana.
Gereja itu dikenal dengan kebaikan hati. Dia dari gereja tambah besar, dan kemudian ketua bupati, karena itu kan dikenal dengan kebaikan hati. Gereja seberang. Ya, gereja itu dikenal dengan banyak kita banyak sekali. Banyak kita banyak sekali. Lebih baik lagi kalau kemudian dilengkapi dengan perbuatan yang baik, yang berlimpah. Dan saya yakin jemaat ini juga baik sekali. Kalau jemaat ini tidak baik, tidak ada gereja besar kalau seperti ini. Amin. Amin. Karena jemaat ini baik, dan kebaikan jemaat, gereja sudah baik. Saya membesarkan dulu. Masuk ke dorong-dorong di Solo, tidur sama-sama dengan ini asli, Aldi, Undi, ikut terong, ini tuh gereja. Mana apa-apa atau apa itu sampai tua waktu itu itu ada sempat di masih kalau ini kan dapat ini bukan rumah seperti sekarang ini karena kita masih sudah di asrama antara kota. Nah, tapi kita senang datang ke gereja yang bertambah banyak. 3 atau 4 tahun lalu kami datang dengan rombongan Gedi dan sekarang bertemu lagi dengan berjumpa di sini. Baik-baik saja, tradisi lama masih terus berlangsung. Kami sedang menyaksikan kebaikan hati dari jemaat dulu. Mari kita sambung juga dengan pelajaran. Saudara-saudara, orang baru sampai di kesaksian Yesus membuat itu kesaksian Yesus adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus itu adalah mengenai keturunan, janji keturunan yang disampaikan kepada Adam dan Hawa, terus kepada umat-umat Tuhan mengenai keturunanmu kepada para akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Berkat segala bangsa itulah turunan kepada janji kepada Yesus Kristus yang akan menjadi penebus yang akan menjadi berkat kepada semua jalan salah kepada orang yang dimaksud. Semua orang, ada apa saja dia akan sampai di surga karena Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus saja kecil. Karena Yesus Kristus sudah menjadi juru selamat dan menjadi pembuka jalan untuk keselamatan. Nah, janji-janji keturunan yang disampaikan kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Yakub, seterusnya kepada bangsa Israel, kepada Musa, dan seterusnya. Janji-janji kecil itu karena ada suatu besar namanya perjanjian abadi atau perjanjian kekal. Perjanjian kekal dibuat oleh musyawarah surga, suatu komitmen bahwa manusia tidak diciptakan, manusia berdosa, akan ada cara Yesus Kristus bilang saya akan menjadi penebus. Itulah perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Baca di perhatian Bapak setiap terbuka perjanjian kekal. Perjanjian kekal ini kemudian disampaikan berulang-ulang kepada setiap keturunan. Saya kira karena perjanjian kekal ini yang disampaikan dalam konteks tertentu kepada setiap keturunan menjadi motivasi kenapa ada Ishak mau mati dan dikorbankan karena Abraham tahu janji kekal. Dia menantikan bagaimana keturunan itu untuk menjadi juru selamat. Siapa tahu pada saat dia korbankan anaknya dari adalah juru selamat dunia. Kita tidak tahu, tetapi inilah motivasi balik semua pergerakan daripada anak-anak Tuhan. Kenapa bangsa Israel harus dibawa ke Babylon? Kenapa mereka harus sengsara? Karena setan tidak mau ada keturunan yang nanti akan menjadi juru selamat. Tetapi dalam segala cara, hal yang buruk pun terjadi kepada umat Tuhan, semua terjadi dalam jalan dan kehendak Tuhan. Aku sedemikian rupa, akhirnya keturunan itu suatu saat tiba dan itu terjadi. Yesus Kristus yang menjadi juru selamat. Sekarang kita sedang belajar di zaman akhir ini ada keturunan yang lain daripada perempuan itu, jemaat Tuhan perjanjian lama yang telah datang melalui rasul-rasul. Perjanjian kekal itu termuat di dalam firman Tuhan. Dan karena ada perjanjian kekal, bahasa lain yang disampaikan dalam Kabar 3 Malaikat Wahyu pasal 14 disebut dengan istilah Injil yang kekal. Sebabnya Injil yang kekal, kabar baik yang kekal. Kenapa? Ada perjanjian yang kekal. Ada perjanjian yang kekal. Baik, mari kita lanjutkan.
Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahan. This gospel itu artinya kabar baik, good news. Kabar baik ini, good news ini akan disampaikan ke seluruh dunia menjadi kesaksian, menjadi witness, menjadi testimoni, ya kan? Testimoni itu kesaksian to all nations. Then the end will come. Tanda terakhir dari kedatangan Tuhan Kristus adalah pemberitaan Injil kepada seluruh dunia. Dan setelah itu kiamat datang. Jadi saudara-saudara, pemberitaan Injil, pemberitaan kebenaran itu adalah salah satu karakteristik jemaat. Karena Yesus bilang pergi kamu. Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Karakteristik jemaat Tuhan adalah jemaat yang memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil tidak semata-mata dengan khotbah, tetapi juga dengan perbuatan. Dan perbuatan. Jadi perbuatan umat Tuhan harus sejalan dengan Injil supaya kita punya khotbah isu dapat terlaksana. Kalau tidak mengerti Injil dan tidak mengerti lagi ini, dan tidak melaksanakan dengan baik, sikap yang tidak baik, tidak ada kesaksian yang baik yang dapat kita kirimkan. Dan kita tidak menjadi testimoni. Dari ayat-ayat ini, saudara-saudara, General Conference pada tahun 2020, konferensi General Conference memutuskan bahwa tahun-tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita mempunyai tema apa namanya, tema besar? I will go. Dari tahun 2021, 22, 23, tema besarnya apa? I will go. Oke, pada waktu tahun 2020 diluncurkan, tahun 2021 dia punya tema adalah I will go to preach the three angels messages. Aku akan pergi untuk mengkhotbahkan, untuk memberitakan perkabaran 3 malaikat. Bagaimana kita akan pergi ikut-ikutan untuk I will go ini pergi kalau kita tidak tahu apa itu perkabaran 3 malaikat itu sendiri. Kita sedang bicara bagian-bagian dari perkabaran 3 malaikat. Ini adalah Injil yang tetap. Suatu saat saya diundang oleh pendeta Ted di Lombok, 2 gereja setelah ke-7, ya, gereja Papua. Di akhir tahun 2021, juga pendeta ini menjelang kata akhirnya di Solo, di sana, di Solo. Jadi pendeta kasih akan orang prime time. Apa yang tema? Mereka saya bilang begini, ikut Joy pendeta tema dari gereja tahun ini. Apa yang tema? Terus kita masih tanya. Karena walaupun sudah disosialisasikan, banyak juga tidak tahu kan. Bikin saya tidak punya tema, hanya waktu itu saya kira terus. Oke. Dan kita buat dalam 1 minggu, 1 pekan itu pelajaran dari tema atau dan petunjuk pemberitaan kabar baik. 3 wanita. Tahun 2022, tahun ini tidak tema apa? Ayo dong to make disciples. Tahun ini 2022. Kemudian ada satu peristiwa besar. Itu session pertemuan yang lalu mulai sekarang fisikal mereka berdua. Pada waktu itu tema yang diusung adalah ayo dong get involved. Kemudian pendeta-pendeta putuskan pulang kembali kemana-mana mereka bilang ayo dong get involved. Terus lupa ayo dong make disciples. Ada betul. Terus lupa ada perolahan. Puji Tuhan, orang ingat lagi. Rapat Uni Warusan kita lihat dari tema ada di situ. Ayo dong to be serious. Karena itu adalah tema untuk kami Tuhan. Jadi jangan bingung dengan get involved. Get involved itu adalah tema GC session. Tetapi sebetulnya secara strategik GC juga sudah memilih tema-tema setiap tahun. Jadi tahun depan kita punya tema gereja adalah ayo dong to be his witness. Kalau Tuhan bersedia membawakan ini kesaksian apa Tuhan mau pergi bawakan kalau Tuhan tidak mengerti? Ayo dong
di sini. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk mengerti apa itu menjadi testimoni, menjadi witness, menjadi kesaksian bagi semua bangsa ini. Oke? Jadi kita sudah masuk kepada ayat berikut. Gereja yang benar itu ayat 12 terbit setelah 1260. Masa 1260 yaitu setelah 1798 dan telah gereja memenuhi kriteria ini pada Tuhan gereja akhir belakangan. Dan kita tahu berapa gereja yang akhir? Berapa gereja yang diestablis? 18 Master Guide 63 1863. Bagus sekali, strategik sekali itu 1863. Kalau mau dibilang 1844 itu Millerite Movement. Orang-orang bilang begini, perhatikan orang bilang begini. Kok ini kan gereja Aksen yang ramalkan Tuhan mendatang 1844 dan kemudian tidak jadi. Nabi-nabi palsu. Cari di Wikipedia, cari di internet. Gereja Aksen lahir 1863, bukan 1844. Itu Millerite Movement, itu bukan gereja Aksen. Baru menjelaskan dari pergerakan itu diantaranya ada yang menjadi tokoh-tokoh mayor di gereja Aksen. Tapi secara legal orang di gereja muncul 1863. Bagus kan? Bagus kan? Itu sudah sekali dari 1844. Bagus sekali, strategi sekali, keren kan? Itu keren, kata pendeta siapa? Ada. Kalau pendeta ada di sini, ada itu pendeta. Oke. Wahyu 14 ayat 6 sampai 7. Karakteristik berikut gereja yang sisa adalah membawakan perkembangan yang baik, tetapi ini kita masih lanjutkan. Selain ini adalah lanjutan mengenai Injil kerajaan yang kekal diberikan kepada mereka yang diam di atas bumi. Ini perkabaran Wahyu 14, tetapi kalau kita hubungkan dengan Matius 24, kata-kata dari Yesus sendiri sama dengan Injil yang diberitakan, maka sama apa yang Yesus bilang dan apa yang Yohanes yang tuliskan, sama dia sedang berbicara mengenai pemberitaan Injil yang benar, firman Tuhan, asal resep, dilihat sampai Wahyu. Karena begitu banyak orang sekarang belajar Alkitab dan memberitakan firman Tuhan, hanya Matius sampai Wahyu. Bagi mereka, jadi akan berulang-ulang. Sedih sekali. Oke. Di antara perkabaran tiga malaikat, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sebablah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Frase sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi dan laut dan semua mata air, kalau kita lihat itu adalah ini. Saya dapat hubungkan dengan Keluaran 28. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut, Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut. Frase itu muncul di Keluaran 28. Zaman sekarang kalau ada kejadian-kejadian seperti ini kita sebut dengan istilah hashtag atau tanda pagar. Jadi pada waktu firman Tuhan turun kepada Yohanes, dia menggunakan hashtag atau tagar Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut, supaya ketika orang klik tagar itu, dia tidak pergi kemana-mana, tetapi pergi kepada 10 hukum Allah, waktu 28 atau ayat 11. Tuhan menjadikan langit, bumi dan laut. Jadi pemberitaan kita, kesaksian kita di antaranya adalah hal yang penting adalah Dia yang menjadikan bumi dan langit dan laut. Itu adalah berita penyembahan hari Sabat. Jadi kita bersyukur kita ada di gereja yang memiliki karakteristik umat yang sisa memberitakan Injil, dan Injil kerajaan yang disampaikan bersama dengan itu adalah seruan untuk menyembah Allah, Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Orang baca Rut pasal 13, di sana dikatakan bahwa itu binatang itu memiliki membuka mulutnya dan menghujat Allah. Dan banyak
ucapan kesombongan dan lain-lain, tapi penghujatan yang paling serius adalah meremehkan otoritas Allah dengan cara membuat dirinya menjadi objek penyembahan. Menjadi objek penyembahan. Gereja atau pemimpinan gereja menjadikan dirinya sebagai objek penyembahan. Kita lawan itu karena kita punya pemberitaan adalah sembahlah dia, dan penyembahan kita adalah penyembahan pada hari Sabat. Sampai jam berapa kita punya sesi kedua ini? Masih ada berapa menit? 5 menit lagi, bukan selesai. Dari situ. Terima kasih. 5 menit lagi selesai. Saya mau pilih supaya bisa selesai ini walaupun oke. Jemaat yang sisa di dalam Wahyu pasal 14 ada 4 karakteristik di sana, membicarakan mengenai hari penghakiman telah tiba, menyembah hari Sabat yang benar, dan berbicara mengenai kejatuhan Babel dan tanda bintang. Saudara-saudara tahu apa itu kejatuhan Babel? Sudah runtuh. Orang harus apa namanya? Kalau ada yang bisa dapat kemudian bisa bantu membaca yang cepat mengenai kejatuhan Babel yang disebutkan atau bagian dari pengabaran 3 malaikat. Mari pasal 14. Ayat ini pengabaran umat yang sisa. Mereka kedua sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah membangunkan segala bangsa dengan segala anggur apa nafsu cabulnya. Sudah rubuh. Sudah mengerti apa itu sudah rubuh. Bagaimana kalau memiliki diri sendiri suatu anak mengerti? Bagaimana kalau memiliki diri sendiri suatu anak tidak mengerti? Sudah tahu itu sudah rubuh. Kurang jelas. Bukan mereka. Itu adalah kabar Wahyu pasal 17 dan Wahyu pasal 18. Jatuhnya Babel, penghakiman atas Babel. Wahyu 17 dan 18 berbicara mengenai jatuhan Babel. Orang belum sampai di situ, orang masih di 12. Jadi mau menjelaskan itu panjang ceritanya, masih mesti lewat Wahyu pasal 16 mengenai Armageddon. Nah, sabar, jangan sampai di situ. Untuk itu mau sampai ke barat mengenai kejatuhan Babel per hari dan kemudian mengenai kata pidana. Jangan memiliki kata pidana. Karakteristik khusus gereja yang benar dalam diringkaskan akan menjadi seperti ini. Muncul setelah 1798. Oke, dan gereja memiliki kriteria. Kalau gereja muncul tahun berapa? 1863. Memelihara seluruh perintah Allah, berarti gereja memelihara hukum Allah, memiliki kesaksian Yesus atau nubuat, dan mengabarkan pesan terakhir, kabaran 3 malaikat Wahyu 14 ke seluruh dunia. Itu karakteristik daripada gereja yang benar di akhir zaman. Saudara-saudara begini, masih ada satu bagian yang cukup panjang. Mohon maaf bagaimana orang dapat memahami mengenai hubungan ulasan mengenai nubuat di dalam Alkitab dan kesaksian Yesus. Tapi ini cukup panjang. Siapa tahu nanti dalam tanya jawab, kita buka sesi tanya jawab, kemudian ada yang bertanya itu siapa tahu ini ditanyakan salah satu orang bahas. Jadi orang buka dulu sesi tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan, siapa tahu jadi 3, dan kemudian sudah berakhir. Kita kesempatan orang isi waktu besok. Apa di khotbah, kalau bicara mengenai Babel, mengenai segala dari Babel, siapa tahu dapat memberikan pencerahan sedikit. Barangkali kesempatan ini dilanjutkan dulu dengan tanya jawab. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diceritakan, sudah perhatikan, masih juga memberikan pertanyaan supaya ada diskusi luar. Silakan memberikan kesempatan. Atau kalau cepat namanya ini olah dulu. Tidak apa. Oke. Silakan.
Orang hanya kenal dia punya bagian B. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh berbuat. Padahal kalau ayat itu orang baca seluruhnya, maka tersungguhlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi dia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau, saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh berbuat. Wahyu 19 ayat 10 ini, ayat ini, model daripada ayat ini, isi daripada ayat ini, yang dimana dalam kutip sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh berbuat, sama dengan ayat Wahyu 20 ayat 8 dan 9. Apa dia persamaan? Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat. Ya, sama-sama ada bahasa tersungkur di dalam ayat ini. Yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi dia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Sama, ada jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan Wahyu 19:10, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu. Istimewanya Wahyu 22 ini memberikan penjelasan bahwa saudara-saudaramu itu adalah para nabi. Para nabi dan semua mereka yang menulis segala perkataan kitab ini sembahlah Allah. Jadi saudara-saudara yang memiliki kesaksian Yesus itu adalah para nabi. Kalau kita hubungkan ayat ini, kemudian kita mengerti bahwa kesaksian Yesus itu berhubungan dengan para nabi, ini mendukung apa yang saya jelaskan di awal tadi. Dengan siapa? Bahwa apa itu kesaksian Yesus itu berhubungan itu adalah berita-berita para nabi. Mari kita lanjutkan. 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7 berbicara mengenai kesaksian tentang Kristus. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kesaksian Yesus adalah karunia yang diberikan kepada jemaat, dan ayat ini menekankan mengenai karunia itu diberikan sementara menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya ini menegaskan bahwa sifat daripada kesaksian Yesus itu adalah satu karunia yang eksis, tetap berada sampai Tuhan Yesus datang. Berikut Efesus 4 ayat 11. Ayat-ayat berikut ini adalah beberapa ayat di Perjanjian Baru mengenai karunia Roh berbuat untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini adalah tujuan daripada karunia Roh berbuat, untuk memperlengkapi orang-orang kudus sampai kita semua telah penuh dan berikan pertumbuhan yang sesuai dengan kebutuhan Kristus. Jadi pentingnya karunia Roh berbuat itu adalah untuk memperlengkapi jemaat, orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, dan semua itu durasinya atau untuk mencapai tujuan itu durasinya adalah sampai semua kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi pentingnya Alkitab ini sampai kita semua mencapai kepenuhan iman, mengenal dengan baik anak Allah. Sapa itu sekarang di depan belum ada. Kalau begitu, baik itu firman Tuhan atau karunia membuat yang lain diperlukan sampai hari Tuhan itu tiba. Itu pentingnya karunia Roh berbuat. Kisah 13 pada waktu itu dalam zaman Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar. Ayat ini ingin mengatakan bahwa di dalam gereja yang mula-mula ada kesaksian bahwa ada nabi, ada pengajar. Biasa kan bahwa nabi itu menyertai jemaat bukan hanya di Perjanjian Lama ada nabi-nabi, tetapi ada bukti Alkitab bahwa di Perjanjian Baru ada nabi. Karena nabi itu dibutuhkan sampai hari kedatangan Tuhan. Kisah 21:9, Filipus mempunyai 4 anak darah yang memulai karunia pernubuatan. Jadi pernubuatan bukan hanya milik daripada laki-laki, tetapi juga bukti Alkitab Filipus memiliki
yang mempunyai karunia pertujuan. Nabi, dalam satu Tuhan keempat orang, Nabi. Oke. Setelah kita mengerti mengenai betapa penting memiliki karunia nubuat dan nubuat itu dibutuhkan sepanjang gereja masih ada dan sampai orang semua penuh dalam pemahaman akan Yesus Kristus, orang harus pahami prinsip ini bahwa ada dua agen ilahi yang penting, itu adalah hukum dan para nabi. Ini ayatnya. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku tidak mau mengikuti Tauratku, dalam versi yang lain disebut hukumku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi, kedua agen yang terus-menerus kuutus kepadamu, kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa. Pasangan daripada nabi dan hukum itu harus berjalan bersama-sama, tidak bisa sendirian. Kita akan lihat ayat berikut bagaimana konsekuensi. Kata 29, terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Raja-raja dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripada. Ada saya bangsa itu di dalam catatan kita beratakan ini yang ditulis catatan, lalu dia menangis meratap dia. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk dari Tuhan. Tadi kan bisa dijawab bicara apa? Tidak ada kembali ke nabi-nabi. Tapi kata nabi, sementara bicara ada petunjuk dari Tuhan. Kenapa tidak ada khayal baru pada nabi-nabi ini? Boleh bercerita, Yeremia masih bercerita, tetapi istilahnya tidak ada petunjuk baru dari Tuhan. Kenapa? Karena bangsa itu sesat. Bangsa itu sedang ada di penawaran. Bagian bangsa itu tidak melakukan hukum atau selidiki hukum yang mereka abaikan sehingga mereka ditawar. Itu adalah hukum Taurat dan lebih spesifik lagi hukum hari Sabat. Sekarang itu bencana demi bencana datang, kabar demi kabar tersiar. Mereka menginginkan suatu penglihatan dari Nabi, pengajaran bilang dari imam dan nasihat dari Tuhan. Tidak datang. Ketika bangsa itu tidak melalaikan menurut kehendak Tuhan, pekabaran kenabian hilang. Amsal 29:18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagia orang yang berpegang pada hukum. Hukum dan wahyu datang sama-sama. Wahyu itu penglihatan kepada kita. Kalau tidak ada lagi wahyu, ada liar. Penting sekali orang berbicara firman Tuhan. Penting nanti orang hubungan ini berhubungan dengan dosa-dosa roh duluan. Karena menjadi liar ke gereja. Nah, di gereja ada banyak harus bagus kan, ada baik dengan cara sampaikan ke daerah harus bagus, aman, ya baik-baik. Ya, karena bila tidak ada wahyu menjadi liar maksudnya berbahagia dalam orang yang berpegang pada hukum. Gereja berpegang pada hukum. Dan hukum di dalam gereja secara alkitabiah yang mengatakan adalah hukum, tetapi di saat yang sama secara organisasi orang juga ada loyalitas kepada organisasi. Dan orang masuk dengan loyalitas kepada organisasi, hari Rabu kita sudah sampaikan kesetiaan kepada apa yang organisasi canangkan, karena itu adalah hasil daripada nasihat-nasihat ilham lebih baik, kabar kenabian untuk orang setia pada gereja. Cuma setiap gereja pada Sabat, setia pada ibadah rutin gereja. Menjadi liar kalau tidak ada pekabaran, menjadi liar itu jemaat, dan akhirnya banyak masalah terjadi di jemaat. Kalau orang melalaikan itu hukum itu termasuk di sana aturan-aturan gereja atau peraturan jemaat. Orang harus expand itu dan lebih baik. Nah, 1 Samuel 28:15. Allah telah mundur daripada aku yang tidak menjawab aku lagi. Ini adalah kesaksian daripada Saul. Ketika dia lalai melakukan kehendak Tuhan, itu kabar Nabi mundur daripada. Yesaya 20:3. Hai anakku, kita ambil yang diberi Tuhan lain. Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk daripadaku demi aku yang hidup? Aku tidak mau kamu meminta petunjuk
petunjuk daripada penelitian firman Tuhan. Satu saat dia datang kepada Tuhan minta petunjuk, mengira Tuhan memberi petunjuk, kalau tidak setia kepada Tuhan, ada banyak petunjuk ilahi pergi kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Itu saudara-saudara, petunjuk ilahi itu datang dapat dengan bisikan Roh Kudus, dan bisikan Roh Kudus itu akan menuntut orang kepada banyak perkara baik karena orang setia kepada Tuhan. Senang melihat orang-orang setia dan kehidupannya diberkati. Dalam mengajar kelas saya bilang begini kepada anak-anak, ada ayat bilang bahwa orang tua yang baik itu memberikan warisan yang baik kepada anak-anak. Ada dari ayat kita hafal, tapi demikian kata firman Tuhan. Orang tua yang baik memberikan warisan yang baik kepada anak-anak. Apakah warisan yang baik yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya? Apa? Harta? Harta? Oh, harta itu warisan yang baik. Siapa bilang harta bukan warisan yang baik? Siapa bilang kalau orang tua ada bohong, kemudian ada rumah kasih tinggal, kemudian itu bukan warisan yang baik? Harta itu warisan yang baik. Tetapi apa gunanya memiliki warisan harta kalau tidak memiliki warisan kerohanian yang baik kepada anak-anak? Harus together, harus jalan sama-sama, itu beriringan loh. Jadi baik memberikan warisan harta kepada anak, baik itu baik, tetapi perlu juga warisan kesetiaan. Warisan nama baik, warisan keluarga yang baik, warisan pelayanan yang setia yang baik, warisan apalagi kita dapat sebut, warisan penata layanan yang baik, yang orang-orang bisa memberikan kesan kepada jemaat, warisan kepada anak-anak, hubungan baik. Orang tua sudah pergi di jemaat, di lingkungan masyarakat masih dilakukan oleh orang tua baik sekali. Coba kalau orang tua tidak meninggalkan warisan hubungan baik, anak-anak kasih orang yang mau tengok. Kenapa? Tidak ada warisan hubungan yang baik. Jadi warisan yang baik itu harus diturunkan orang tua kepada anak-anak. Hal-hal yang baik, banyak hal yang baik dapat diturunkan. Itu bersumber dari kesetiaan kepada firman Tuhan. Dan banyak hal lain dapat terjadi. Jadi ini di sini masih banyak yang ayat-ayat yang populer, tetapi seringkali kita tidak baca sebelumnya. Di Yeskiel 20, siapa tidak kenal di Yeskiel 20 dan 12? Hari-hari Sabat juga aku berikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka supaya mereka mengetahui bahwa aku Tuhan yang menuliskan mereka. Orang pakai ayat itu sering sekali. Dan 13 pernah baca. Tetapi kamu, kaum Israel, memberontak kepada aku pada mulut. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan mereka menolak peraturan-peraturanku. Yang kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka yang melanggar kekudusan hari Sabatku dengan sangat, maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku atas mereka di pada mulut hendak membinasakan mereka. Oke. Tadi kita lihat ayat-ayat yang mengatakan mengenai mengabaikan dan sekarang mengenai mengabaikan hari Sabat hukum. Bangsa Israel mengabaikan hukum Tuhan, dan kemudian mengabaikan hari Sabat, dan akhirnya mereka dibawa ke pembuangan dan tidak ada percakapan. Berikut sejarah, sudah ada petunjuk waktu dari kasih Tuhan sendiri. Sejarah akan berulang. Oh, sudah ada yang katakan kita lagi. Sejarah berulang. Ikutlah kita firman Tuhan, ikut Nabi, mengabaikan hukum hari Sabat. Betul. Begitu. Tetapi demikian juga sebaliknya, orang daerah Sabat, orang tidak ikut urusan berbuat yang baik, atau cuma tidak sedang. Oke, silakan. Ustaz mau bertanya. Tadi Ustaz ada bilang pemenuhan iman itu pada saat anggota jemaat atau pribadi itu mengenal sesungguhnya akan Allah dengan belajar Alkitab. Bukannya pengenalan akan Allah itu yang sesungguhnya nanti di surga, Sir? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, tadi Sir bilang kitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu adalah Injil yang kekal. Selama ini orang Kristen mengenal Injil yang kekal itu cuma 4 buku, Sir. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, bagaimana orang merubah persepsi orang
orang Kristen bahwa ternyata Injil yang kekal itu dari Kejadian sampai Wahyu. Makasih, Sir. Iya. Hosea 4 ayat 6 bilang, My people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Ya, bahasa Indonesia bilang umatku binasa karena bahasa Indonesia bilang kurang pengetahuan. Bahasa Inggris bilang lack of knowledge. Mengenal Allah ialah di dalam ayat itu, Hosea 4 itu berhubungan dengan pengenalan yang sangat dekat dengan Yesus Kristus. Pengenalan atau kata yang digunakan di situ adalah kata yang digunakan untuk Adam dan Hawa. Ketika Adam yadaah kepada Hawa, hamil dia. Ini kata ketika Adam kenal akan Hawa, hamil dia. Berarti itu adalah hubungan sangat intim. Dan karena ada hubungan yang dekat sekali dan sangat intim, mengetahui perempuan itu, ketika Adam mengenal Hawa, dia memperanakan anak ini. Lahir dia hamil. Dekat sekali. Dan itulah pentingnya kita mengenal Yesus dengan sangat dekat. Dan saudara-saudara, entah bagaimana gereja kita ini menjadi menarik. Karena setiap kali ada orang baru masuk dari pintu gereja dan bergabung dengan gereja, dia mulai dari nol. Dan kemudian ketika dia duduk dan belajar sekolah sahabat, ada yang cepat, ada yang pelan. Jadi ada yang jalan-jalan di tempat. Dan gereja itu menjadi sehat dan menjadi baik karena variasi ini. Karena variasi perbedaan pengetahuan ini. Karena kalau semua sepandai, satu lagi itu mau mengajar, satu karunia mengajar, semua berjalan. Gitu kan? Jadi di gereja ada masing-masing karunia, kemudian ada beda-beda pengetahuan, kemudian dia punya kecepatan tubuh masing-masing pada tempatnya, supaya orang yang lemah merasakan pertolongan daripada orang yang kuat, orang yang kuat dikuatkan karena dapat menolong orang yang lemah. Seperti taman Eden, tidak diciptakan semuanya tiba-tiba pohon besar. Gitu kan? Ada juga pohon-pohon yang kecil, semua untuk satu maksud. Jadi kalau orang datang ke gereja kemudian orang ini susah, dia dulu selalu di paling belakang, tidak apa-apa. Dulu dia datang ke depan, lama-lama dia menjadi bunga yang indah, biasa jemaat dalam kesulitan itu. Sebegitu dulu pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan firman Tuhan supaya kita belajar terus bersama-sama sampai kepada kepenuhan. Kepenuhan ini adalah bahasa sastra. Tapi kita akan perlu dengan bahasa-bahasa biasa kan? Karena akhirnya setelah dalam masuk surga, tidak ada yang penuh kecuali dipenuhi oleh Yesus Kristus itu sendiri. Karena kalau orang semua ada yang sampai penuh, orang masuk surga karena orang mampu berbuat kebaikan sendiri. Boleh. Itu pertama. Kedua, apa yang pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua. Oke, bagaimana? Ya. Bagaimana? Bagaimana Tuhan menjelaskan kepada jemaat dan bagaimana supaya jemaat pertama-tama Tuhan tidak berbicara kepada orang lain mengerti bagaimana? Ini belum masuk orang datang. Orang datang ke sini supaya orang bisa tukar pikiran. Bagaimana? Orang datang ke sini orang mempunyai suatu mandat dari organisasi sebagai dosen-dosen pengajar dalam kapasitas saya membawa perkembangan ini, saya adalah dosen guru agama. Walaupun saya mengajar juga anak-anak filsafat, tapi saya juga adalah dosen pendidikan guru agama. Bagaimana supaya kita dapat sosialisasikan ini? Coba kebanyakan mengatakan apa itu kesaksian Yesus atau Spirit of Prophecy, karunia roh itu orang bilang apa? Tulisan dari depan. Coba kalau semua akan seperti itu, mati kutut orang gereja ini. Tidak bisa bersaksi. Mau pilih orang Pentekost atau Protestan, semua orang di luar sana bilang jangan bergabung dengan gereja Advent. Tidak. Kenapa? Coba bertanya pada orang. Orang selalu akan bilang Ellen G. White. Menurut Ellen G. White. Ellen G. White bilang jangan pernah gunakan kitab Iman untuk menarik orang luar masuk menjadi Kristen. Tulisan Ellen G. White pertama adalah untuk menguatkan gereja, menguatkan jemaat. Jangan gunakan menurut Ellen G. White. Jangan gunakan bakat dia dapat menjadi referensi tulisan Ellen White seperti juga ahli-ahli untuk tafsir Alkitab yang lain. Tapi bagi katakan boleh satu dua kutipan seperti juga kalau waktu ini
di pembelajaran setelah Sabat, ini saudara buka, ada banyak kutipan-kutipan di tahun di sana dari referensi buku-buku penulisnya bukan Advent, tetapi nilainya itu baik sekali. Nilai keterangannya itu baik sekali. Demikian juga orang menggunakan tulisan Ellen White untuk fungsi umum. Tetapi kalau orang tiba-tiba kepada orang yang melawat dikatakan dalam bilang, saudara-saudara, orang harus ikut Tuhan hukum keempat karena menurut dalam mulai hukum keempat itu bercahaya lebih terang dari hukum-hukum yang lain. Susah itu orang muda yang berkarena dan orang tidak mengerti soal itu. Ya kan, walaupun itu ditulis di tulisan-tulisan permulaan, tapi orang lain, orang luar bilang, hati-hati bergaul dengan orang Advent, orang ini tambah-tambah itu kita. Itu hukum yang bilang bercahaya lebih itu 10 hukum. Karena itu cuma tulisan permulaan lah. Tetapi saya senang sekali mengetahui tulisan-tulisan permulaan seperti apa yang saya buat tulis itu. Saya suka sekali untuk menghangatkan sebenarnya saya kerohanian, untuk menghangatkan jemaat bahwa hebat sekali dalam kesetiaan kepada Allah. Ellen White melihat di surga itu hukum, sudah mengerti itu pemandangan hukum itu luar biasa. Karena itu adalah hukum yang dicari-cari hilang di dunia. Ellen White bilang ada di surga. Ada di surga, kita lihat. Dicari-cari ada hukum itu, yang ada. Oh, secara ada itu mencoba di surga. Ada di surga dan itu hukum keempat bercahaya dan sebenarnya. Nah, bagaimana orang bisa mensosialisasikan kepada jemaat? Sudah orang mau stres kalau memikir itu. Tidak mampu ini orang-orang daerah, tidak mampu kami atau dosen-dosen pergi ke sebuah jemaat. Tapi itu orang buat apa yang orang boleh buat? Ada salah satu anggota bilang begini, kita sopannya lawat, kita sopannya orang dibaptiskan. Tapi seringkali orang berjemaat dengan bekerja sama untuk menuntut orang itu bertahan di dalam mereka. Saudara yang mempunyai karunia khusus untuk membantu orang, tetap bekerja sebagai pembantu. Jangan berhenti karena kelemahan orang lain. Jangan sakit hati dan mundur hanya karena orang lain. Saudara, saya anak asuh anak-anak rohani semuanya juga ketika komite jemaat banyak yang orang tasawuf lupa. Tetapi setiap dia betul serius. Banyak tasawuf buat anak-anak rohani. Oke, pendeta sini yang bawa orang, maka pendeta sini yang harus pastikan tutup gelar dulu sampai ke dalam kerajaan surga. Semuanya sih sudah semuanya 10 tahun di rumah tunggal atau di tunggal, bagaimana kita ke anak-anak yang tapi terus kita di kelas yang diajar kita terus pastikan orang tuntun kepada ketua. Kita terus buat itu karena kalau kita terjebak dengan merasa bersalah karena sepertinya mereka tidak bekerja sama atau saya juga mempunyai kelalaian untuk melanjutkan itu, saya akan berhenti berbuat ketua. Jadi mari ada banyak orang yang kekurangan, tapi jangan salah bermata. Lihat itu kekurangan, tapi lihat kepada Yesus yang menuntun kepada kesempurnaan. Dan semoga saudara-saudara yang mengikuti seminar ini dapat memahami pemahaman yang baru bahwa Injil yang benar itu adalah berita Yesus Kristus. Yesus bilang, kamu mempelajari firman Tuhan ini karena pada saat kamu kau dapat selamat. Sesungguhnya kesaksian ini memberi sesungguhnya firman Tuhan ini memberi kesaksian tentang apa? Jadi, apa itu kesaksian Yesus itu? Atau firman Tuhan yang dimaksud oleh Yesus? Bahkan kalau kita belajar dari detail itu atau tidak perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kepada Timotius yang muda, Rasul Paulus bilang begini, jangan lupa, ingat ini masih ada dari masih kecil. So belajar tentang itu firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan itu bermanfaat untuk atau apa tuh selanjutnya itu harus apa? Tapi itu lain 2015 orang yang tahu bahwa itu firman Tuhan dari kita ini suka saja tidak orang tua suka saja. Karena ingat itu, gitu kan kayak kita bilang, apa itu firman Tuhan itu? Apa itu firman Tuhan yang dibuat sudah belajar itu? Perjanjian lama, belum ada perjanjian baru. Kita sekarang di era sekarang ini aplikasikan itu kepada seluruh kita. Apa yang kita sedang jelaskan ini? Memberitahukan kepada orang-orang kepada siapa saja. Penting sekali belajar perjanjian lama. Karena itu berikan Injil kesaksian Yesus
Injil itu adalah konten, adalah isi daripada firman Tuhan kita. Begitu kira-kira, masih ada pertanyaan yang lain? Oke, sudah angkat terus ini tanda waktu, saudara-saudara, mudah-mudahan ada waktu bagi kita untuk melanjutkan diskusi lagi di kesempatan berikut. Tuhan memberkati kita semua.